Hai, di sini di video kali ini mungkin kita akan membahas hal-hal yang mungkin agak kurang penting gitu ya. Nah, jadi gue kemarin membeli kamera, yaitu kamera Canon T1300D. Jadi gue pun ngeliat di video-video di YouTube, gue ke-trigger nih, khususnya tentang cara merawat kamera. Nah, gue ke-trigger dengan masalah mengenai jamur yang ada di lensa kamera atau di optik yang ada di dalam kamera gitu, di sensornya. Nah, jadi gue memutuskan untuk nyari tahu nih gimana sih cara-caranya agar kita bisa ngerawat kamera DSLR kita, khususnya DSLR sih. Jadi ini beberapa halnya, yaitu gue sudah membuat kotak penyimpanan gue sendiri, dan mungkin kita akan membahas satu persatu apa aja sih yang gue persiapkan untuk merawat kamera DSLR gue. Nah baik, kita bahas dulu satu alat sih. Satu alat ini ya kita turunkan dulu kameranya. Jadi boxnya juga termasuk salah satu cara untuk merawatnya ya. Nah jadi alat ini gue beli di Tokopedia. Harganya kisaran 50.000 dan menurut gue worth it sih. Nah jadi di dalam kotak alat-alat ini banyak variasinya ya. Yaitu yang pertama ada semprotan udara, terus juga ada semprotan untuk nge-clean atau ngebersihin lensanya. Bisa juga digunakan untuk layar kamera, layar HP, layar kamera juga. Dan lagi kita dapat sebenarnya dua. Ini udah gua pakai ya. Jadi ada dua lap microfiber cleaning. Ada dua. Jadi satunya bisa dipakai, satunya bisa untuk cadangan. Sama satu lagi kuas. Nah, kuasnya ini mungkin terlalu lembut sih. Jadi ini memang dikhususkan untuk lensanya, bukan untuk body kameranya. Mungkin kalau misalnya untuk body kamera bisa gunain kuas cat. Tolong sih Sup ambilin ini kuas yang itu. Nah, mungkin kuasnya kayak gini kalau untuk body ya. Jadi bisa beli kuas cat juga, teman-teman. Nah, udah sih itu aja untuk alat-alat ini, isinya ini. Dan ini juga berguna untuk teman-teman kalau misalnya mau bersihin. Nanti kita langsung praktekin aja ya. Kita bahas-bahas dulu barang-barang yang gue siapkan untuk ngejaga agar lensa kamera kita nggak jamuran gitu. Nah, terus selanjutnya juga kita ngebahas tentang kotaknya. Nah, di sini gue nyiapin kotak karena ada beberapa tips juga dari konten kreator yang lain juga, bahwa memang kamera itu nggak bagus jika ditaruh di dalam tasnya. Jadi lebih baik ditaruh di tempat-tempat yang kering. Nah, di sini juga gue kotaknya, di dalam kotak ini ada lensa kameranya, ada juga kameranya, terus juga ada chargernya juga. Sebenarnya charger nggak perlu dimasukin sih, cuman karena gue bingung mau naruh mana, jadi gue taruh ini. Nah, sama yaitu silika gel. Nah, silika gel ini untuk menjaga agar kotak ini selalu kering gitu. Jadi kita akan bahas dulu gimana caranya ngebersihin kamera ini dengan alat-alat yang udah kita siapkan tadi, dan gimana caranya agar kita bisa menyimpan kamera itu dengan baik dan biar kering terus gitu. Nah, jadi kita udah ngerapiin tempatnya nih. Jadi yang pertama kita perlu lepaskan dulu lensanya dari kamera sama lensa kameranya, agar nanti kita bisa ngebersihinnya satu persatu gitu. Jadi yang pertama kita perlu lakuin adalah ngebersihin dulu seluruh bodinya. Karena body ini adalah hal yang paling dasar gitu, kayak istilahnya pemanasan gitu lah. Kita bersihin dulu bodinya, body lensanya, karena kan body lensa itu kan kalau kuas yang lembut itu kan dia nggak kerangkat sih debunya. Jadi kita perlu kuas yang lebih kasar gitu, agar debu-debu yang di body itu terangkat gitu. Nah, kalau misalnya udah, mungkin kalau misalnya kamera DSLR kan terutama nggak perlu banyak bersihin body sih, karena kan kita juga ngejaga sih kan, kita ngejaga sendiri kan, nggak mungkin yang nyampe ada codetnya, ada bekas-bekas lemnya gitu kan. Jarang banget ada kamera yang kayak gitu, kecuali kalau memang orangnya nggak terlalu ngerawat gitu kan. Nah, ini juga untuk bodinya juga kita jaga debunya biar nggak
bukan dijaga debunya sih, di apa namanya, dibersihin debunya biar nggak jadi kerak gitu. Nah, jika udah, kalau misalnya udah bodinya, kita mulai langsung masuk ke lensanya. Nah, kalau misalnya lensanya, kita perlu ngebersihin secara manual dulu melalui kuas. Nah, nanti baru dibantu sama semprotan sama lap microfibernya. Nah, kita lapnya tapi muter. Nah, jadi lapnya muter biar nanti nggak ketusuk sama apa namanya, nggak kegores sama kuasnya. Jadi diputar kayak nyapu gitu, dia diputar biar enak gitu. Nah, kalau misalnya udah mulai bersih, udah mulai kelihatan mulai bersih, nah baru kita finishing dengan dilap dengan semprotan sama lapnya gitu. Nah, semprotnya pun dikit aja, jangan terlalu banyak-banyak, karena kalau misalnya banyak-banyak nanti malah jadi lembab banget gitu. Nah, kita langsung aja kita semprotin dulu sedikit aja. Kebanyakan. Mungkin dikit-dikit aja, tapi kalau misalnya kebanyakan ya udah lah. Nah, satu sisi kita siapkan yang basah, sama satu sisi kita siapkan yang kering ya. Biar nanti yang kering ini kita gunakan untuk ngeringin lensanya kalau misalnya udah dibasah, udah dilap. Sama yang kalau misalnya udah dilap nih, udah bersih, kita keringkan sama lap sebelahnya lagi biar dia kering gitu, biar nggak lembab, biar nggak jamuran juga. Nah, kalau misalnya lembab kan jadi jamuran lensanya. Oke, ini depannya, belakangnya juga sama belakangnya. Cuman kalau misal belakangnya ini, pastiin dulu lensanya ini udah mentok ke depannya. Jadi zoomnya di zoom inin kayaknya, di zoom outin dulu, sampai mentok pokoknya, nyampe dia ke depan bener lensanya. Nah, terus habis dari itu kita lakuin hal yang sama juga. Jadi dibersihin dulu pakai kuas, terutama yang samping-sampingnya dulu, karena ini kan yang bagian yang nggak tersentuh sih, yang bagian yang nempel dengan kameranya kan. Nah, pinggir-pinggirnya dulu, baru tengahnya gitu kan, biar debu-debu yang di pinggir ini nggak terbang ke tengah gitu. Nah, tapi kalau yang kali ini, karena ini kan nggak beda dengan lensa yang depan kan, jadi kali ini kita tiupkan dulu ke sebelah-sebelah ini, sela-selanya, biar debu-debunya keluar dulu. Nah, kalau misalnya udah dipastiin keluar, karena ini kan banyak salahnya, kalau udah dipastiin keluar, baru nanti kita lap pakai lap yang sama juga. Nah, cuman ini harus dikit banget sih ini airnya, biar jangan nyampe kena. Nah, udah cukup. Nah, kita mulai lap lagi, pastiin bener udah kelap semua. Dan kalau misalnya udah, kita keringkan sama bagian yang keringnya di lap tersebut gitu. Nah, udah, berarti lensanya ini udah kita bersihin, sudah bersih. Kita kesampingkan dulu lensanya. Nah, kita bersihkan untuk kamera kita. Nah, jadi kalau misalnya untuk kamera ini, terutama di bagian sensornya, itu kita nggak bisa langsung ngelapnya langsung, karena bisa berpotensi bisa ngerusak bagian sensornya. Makanya kita ngelapnya dengan cara ditiup aja pakai alat ini gitu. Nah, jadi kita hanya tinggal taruh kameranya, hadapkan ke bawah, dan kita mulai semburkan anginnya gitu. Sembari dilihat juga. Kalau misalnya udah kiranya udah bersih, udah cukup kayak gitu aja, nggak perlu dilap, karena sensornya kalau misalnya geser sedikit aja itu bisa ngerusak atau bahkan bikin hasilnya jadi nggak bagus lagi gitu, sensitivitasnya juga gitu. Nah, sama kita prioritaskan untuk ngelap bagian layarnya, karena layar ini kan yang paling riskan sih kan. Kalau bisa malah teman-teman menggunakan anti gores di layarnya itu, biar nanti nggak ada kerusakan gitu kan.
Sama juga kalau misalnya teman-teman, ini tips aja sih, kalau misalnya teman-teman kalian gunain kamera dan dibiarkan secara lama gitu, jangan pernah masukin baterainya ke dalam kamera. Jadi baterainya dilepas, nggak perlu gitu, nggak perlu dimasukin. Karena kalau misalnya baterainya dimasukin terus didiamkan secara lama kayak sebulan, 3 bulan, 4 bulan, itu bisa-bisa layarnya bisa jadi vignette atau apa namanya? Jadi kayak ada bayangan di pinggir-pinggirnya gitu, dan itu nurunin harga jual dari kameranya gitu. Nah, layarnya udah kita lap nih pakai semprotan tuh. Nah, terus juga untuk teman-teman, kalau misalnya layarnya udah kita bersihin, kita mulai bersihin juga viewfindernya. Nah, jadi kita lepas dulu viewfinder ini biar mudah untuk dibersihkan juga, karena biasanya banyak banget debu yang nyelip di sini. Kita angkat aja ke atas viewfindernya. Nah, kalau misalnya udah diangkat, kita langsung bersihin aja pakai kuas. Untuk samping-sampingnya bisa pakai kuas dari kuas cat juga, biar samping-sampingnya tuh keluar semua debunya. Nah, tapi untuk yang lensanya, bagian viewfindernya, dalamnya itu kita bersihkan pakai kuas yang lembut, biar nanti nggak ngelecetin viewfindernya gitu. Nah, kalau misalnya udah, kita tiup-tiup aja, nggak perlu disemprot karena nanti bakal nyulitin untuk ngelapnya juga, karena ini agak dalam. Jadi kalau misalnya mau disemprot nggak apa-apa, tapi gue saranin sih nggak usah disemprot sih, cukup ditiup-tiup aja. Karena kan ini nggak pernah disentuh sih, nggak pernah kena minyak juga gitu kan, cuman dilihat pakai mata doang. Oke, kalau misalnya udah, ya udah, kita udah ngebersihin bodinya sekaligus sudah ngebersihin lensanya. Nah, itulah fungsi-fungsi dari alat-alat yang untuk ngebersihin ini. Nah, lalu kita bakal lanjut ke cara agar nyimpen boxnya agar kamera ini bisa tahan dari jamur gitu kan. Nah, kita langsung aja ke boxnya. Oke, baik, kita langsung ke tempat penyimpanannya. Jadi, penyimpanannya itu udah gue bilang tadi di awal kan, bahwa memang kita itu harus nyimpan kamera di tempat yang kering agar nanti jamur itu nggak hidup di dalam lensanya maupun di dalam sensornya gitu. Nah, jadi kita perlu nyiapin beberapa barang gitu. Yang pertama adalah kotaknya, boxnya gitu. Gue gunain box untuk alat-alat gue sih. Nah, karena gue mau beli juga nggak ada duit ya. Nah, jadi pakai boxnya plastik. Yang penting utamakan boxnya plastik, terus juga tertutup rapat gitu. Nah, terus yang kedua kita siapkan untuk silika gel, biar nanti ngejaga kelembapan dari kamera ini gitu. Nah, terus lagi kita pastiin kering, sama jangan sampai ada debu. Jadi kita lap aja pakai tisu dalam ini. Nah, jadi kita perlu pastiin dulu bahwa kotak ini benar-benar bersih dari debu maupun dari hal-hal yang basah gitu loh, biar nanti jamurnya nggak berkembang di dalam lensanya gitu. Karena kalau misalnya di dalam lensa udah ada jamur, itu susah untuk bersihin, sama harga jualnya juga bakal lebih rendah gitu kalau misalnya jual. Nah, kalau misalnya udah, kita langsung aja taruh kameranya sama lensanya ke dalam box. Dan ingat lagi teman-teman, kalian semua harus pastiin bahwa baterainya lepas. Apalagi kalau misalnya memang mau ditinggal dalam kurun waktu kayak 2 bulan, 3 bulan gitu, sebulan. Nah, itu pastiin baterainya dilepas, biar nanti nggak merusak layarnya gitu, vignette gitu kan. Nah, vignette tuh bisa berasal dari baterai yang nggak pernah dilepas gitu kan, makanya harus dilepas dan dirawat. Itu dia yang kita bahas di video kali ini. Dan lagi kesimpulannya adalah kita perlu merawat nih kamera kita agar nilai jual dari kamera kita ketika kita jual lagi, meskipun memang jamur itu nggak terlalu mempengaruhi hasil dari gambar yang telah kita ambil, tetapi itu mempengaruhi dari harganya gitu, harga jualnya ketika kita menjual kembali kamera itu. Dan lagi alat-alat yang kita gunakan untuk merawat kamera kita pun bisa dibilang cukup murah, nggak nyampe 100.000 gitu kan. Kayak misal alat ini
satu kit ini bisa kisaran 50.000, dan kuas ini mungkin harganya kisaran 5.000 atau 10.000 gitu kan. Dan kotak ini banyak ditemukan di toko-toko bangunan atau toko-toko pet shop gitu kan, atau ya toko-toko yang apa toko plastik ya. Di sini untuk kotak-kotak ini ada banyak di toko plastik juga gitu kan. Nah, dan lagi kalau untuk silika gel kan kita bisa ambil juga dari sepatu atau box sepatu gitu kan banyak juga silika gelnya, atau alat-alat lainnya kayak obat-obatan gitu kan yang harus dijaga biar nggak ada jamurnya juga kan. Nah, mungkin itu dia bahasan video kali ini. Cukup sekian dan terima kasih. Nurunin harga jual dari kameranya gitu. Nah, layarnya udah kita lap nih pakai semprotan tuh. Nah, tinggal bagian apa ini namanya ya? Apa sup ini? Coba sup.